Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Negara Utama dengan NIM 2504 3059. Saya Muhammad Rauf dengan NIM 2504 Saya Fahri Zaki dengan NIM 2504 3012. Kami adalah kelompok dari mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, kami akan membahas salah satu kasus yang cukup besar di dalam dunia teknologi informasi, yaitu kasus serangan virus ransomware Brainkeeper. Kasus ini berdampak besar karena langsung berdampak kepada sistem layanan publik dan keamanan data pemerintah. Bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, apa dampak dan kerugian yang dialami, dan apa antisipasi yang akan diambil. Mari kita simak video berikut ini. Access granted. All right, we're in business. Di era digital seperti sekarang, serangan cyber menjadi ancaman serius bagi organisasi, terutama lembaga pemerintah yang menyimpan data sensitif. Salah satu bentuk serangan paling berbahaya adalah ransomware yang dapat mengunci seluruh data dan sistem operasi hingga tidak bisa digunakan. Nah, pada tahun 2024, serangan ransomware ini benar-benar terjadi pada Pusat Data Nasional milik pemerintah Indonesia. Pusat Data Nasional atau PDN merupakan infrastruktur digital milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Fungsi utamanya adalah menyimpan dan mengelola data dari berbagai instansi pemerintah di seluruh Indonesia. PDN menampung berbagai data penting, mulai dari data keuangan, kependudukan, hingga laporan transaksi antar lembaga negara. Dengan tanggung jawab sebesar itu, PDN menjadi salah satu aset strategis yang sangat rentan terhadap serangan cyber. Pada Juni 2024, sistem PDN mengalami serangan cyber oleh ransomware jenis Brainkeeper. Serangan ini diawali dari celah keamanan pada server PDN yang belum diperbarui secara rutin. Dari celah tersebut, pelaku berhasil menyusup dan menyebarkan ransomware ke berbagai server utama. Data penting mulai transkripsi dan tidak dapat diakses. Puncaknya, seluruh layanan digital yang terhubung dengan PDN tidak bisa digunakan selama beberapa hari, dan muncul pesan tebusan dari pihak penyerang. Akibat serangan ini, berbagai layanan publik terganggu, termasuk akses data kependudukan dan sistem administrasi instansi pemerintah. Kerugian finansial juga cukup besar, karena pemerintah harus melakukan pemulihan sistem dan pengadaan ulang perangkat keamanan. Ada satu lembaga namanya Cyberation gitu, dia bilang bahwa rata-rata kerugian yang ditimbulkan untuk perusahaan atau layanan publik gitu, ketika terjadi ransom, yang tadi saya bilang 46% gitu, itu sekitar 1 sampai 10 juta dolar gitu. 16% sekitar 10 juta dolar. Maka saya bilang kalau rata-rata aja, walaupun ini harusnya lebih banyak lagi. Rata-rata kerugiannya 5 juta dolar, berarti 5 juta dolar kali 282 lah gitu, ya kan? Ya berarti 1.200-an gitu. 1.200-an berarti 1,2 miliar US dollar gitu. Kayak gitulah ngitungnya gitu. Jadi cukup besar juga kerugian kalau dihitung. Itu hanya hitungan kasar ya.
Selain itu, reputasi digital pemerintah ikut menurun dan muncul kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi yang dikelola negara. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya serangan ini. Pertama, kurangnya sistem backup data yang kuat dan terpisah dari jaringan utama. Kedua, pengawasan keamanan cyber belum dilakukan secara rutin, sehingga celah pada server tidak terdeteksi sejak awal. Dari ketiga, mekanisme enkripsi serta firewall PDN belum optimal sehingga memudahkan penyerang menembus sistem pertahanan data. Pasca insiden, pemerintah melalui Kominfo dan BSSN langsung bergerak cepat untuk melakukan pemulihan dan verifikasi data. Pemerintah juga bekerja sama dengan Polri dan tim cyber nasional untuk menelusuri sumber serangan dan memperkuat sistem pertahanan PDN. Selain itu, dilakukan audit keamanan serta pembaruan sistem agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan pemerintah akan memperkuat sistem pengamanan data di Pusat Data Nasional atau PDN. Ya, Hadi juga menyebut bahwa layanan digital masyarakat telah berjalan normal sejak 1 Juli 2024. Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDN S2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, pemerintah melakukan backup data secara berkala dan terpisah dari jaringan utama. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan keamanan cyber bagi seluruh pegawai, agar mereka lebih waspada terhadap potensi serangan. Dan yang paling penting, peningkatan firewall, sistem enkripsi, serta penerapan teknologi keamanan berbasis AI harus segera dilakukan untuk memperkuat pertahanan digital nasional. Kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional menjadi pelajaran penting bagi Indonesia tentang pentingnya keamanan data nasional. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan data. Dengan kesadaran dan sistem keamanan yang lebih kuat, diharapkan insiden seperti ini tidak akan terulang di masa depan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang serangan virus ransomware Brainshipper pada Pusat Data Nasional. Semoga dari pembahasan ini kita semua jadi bisa lebih memahami pentingnya keamanan data dan kesiapan menghadapi ancaman digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.